ilmu, pondok pesantren itu sekali lagi laboratorium rohani antara umat Islam dengan masjid, dengan pesantren, dengan majelis ilmu. Itu jangan sampai pisah. Hubungannya sama dengan ikan dengan air. Umat Islam dari masjid itu sama dengan ikan dengan air. Ikan yang selamat hidupnya itu ikan yang kerasan dan betah tinggal di air. Iwak kok kerasan no banyu, ikan kok betah tinggal di air, selamat. Umat Islam yang betah tinggal di masjid, di majelis taklim, selamat. Sekarang ada ikan kalau udah nggak betah lagi tinggal di air, itu tandanya ikan mau modal. Kalau digoreng, kalau dipecel. Nah, orang Islam kok nggak betah tinggal di masjid, nggak betah tinggal di majelis ilmu, itu berarti orang Islam yang mau hatinya mati, jiwanya mati. Lah kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Tapi batang laku-laku yang para badan-badan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adatul fadil wa ashabul fadail, ulama al-kurama wa masyayikh al-a'izza, para habaib, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil, berikut para anggota yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Hikam Indonesia yang dimuliakan Allah, rekan-rekan panitia pelaksana majelis ilmu malam hari ini, sahabat-sahabat santri, hadirin hadirat, Bapak Ibu saudaraku ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Guna untuk membentuk karakter yang solih dan dermawan sebagaimana tema ngaji kita malam hari ini, memang generasi yang kita harapkan itu adalah generasi yang sering saya istilahkan sebagai
generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan sekedar pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahlul Quran bukan yang ahli pacaran. Ini angel ini rangkainya ini. Ceramah sing larang kan model ini. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut generasi ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu merupakan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi ulil albab. Mereka siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ternyata kriterianya ada 3, dan 3 ini merupakan tritunggal, nggak boleh dipisah-pisahin. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, menyambungkan hidupnya, menyandarkan hidupnya kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Artinya seluruh aktivitas kehidupannya senantiasa berzikir kepada Allah, disambungkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Berikutnya, kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasionya juga dimaksimalkan. Ketika Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, berikhtiar maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kelengkapan intellectual cohesion, emotional cohesion, dan spiritual cohesion. Understand? Makasih. Berarti seeling. Makanya aku understand nyautnya kudu yes, terutama ibu-ibu. Soalnya understand itu bahasa Inggris dari 2 suku kata, under dan stand. Under di bawah, stand berdiri. Maka kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Jadi komplit, punya IQ, EQ, dan SQ. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, dan terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, atine tertib, uteke latih, tangane yo urip, ngerti, pinter, tur yo prigel, sregep mikir, pinter mikir, gelem nyupir, gelem dangir, lek duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu. Makasih. Ini tentu generasi yang kita harapkan hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Secara vertikal oke, secara horizontal juga oke. Karena sholih itu ada 2, ada sholih ritual, ada sholih sosial. Iloro-loro neng atunggal.
satu kesatuan yang satu dengan yang lain nggak boleh dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Berbeda karo hubungannya uyah sampai asin. Setiap uyah mesti rasanya asin, walaupun nggak semua yang rasanya asin itu uyah. Contohnya kayak umbelmu, masih apa gitu. Solih secara ritual saja tanpa ditopang dengan solih sosial gak sempurna, atau sebaliknya secara sosialnya solih tapi ritualnya gak solih, yang boten cekak. Kadang-kadang wonten tapi boten tiang mriki. Sosialnya bagus, karo konco, karo dulur, karo famili, karo keluarga, karo sopo ae apik, sareh sumeh ajer serawung dulur semana api seneng tolong lomo, tapi saya durung gelem nglakoni sholat. Wonten apa boten? Wonten apa boten? Wong ndi? Bojonegoro. Makasih. Ngomong Bojonegoro mana tak jahit lambungnya. Karo keluarga, karo dulur, karo famili, karo tonggo, karo konco, saya akrab, wapi kok. Tapi bulan Ramadan gak gelem poso. Wonten apa boten? Wong ndi? Makasih. Aku diundang mrene gak bingung nyek-nyek. Nanti aku diundang mrene kanggo diece ngono. Awas. Saya ngomong Bojonegoro sedolan nang Bojonegoro. Lembut. Dengan sesama bagus hubungannya, tapi nanti soalnya ada pengajian, ora gelem nyumbang malah ora gelem teko. Wonten apa boten? Aku ora takon wong iki. Mesti jawabanmu Bojonegoro. Atau sebaliknya, secara vertikal hablum minallahnya bagus, solih ritual tapi nggak didukung dengan solih sosial. Sholatnya yang wapi motor niat dan medeni wong usah takbir ngeses Fatihah faksi au bidai syaitan sebuah kebenaran berdiri lama banget, semua surah Al-Quran yang dia hafal dibaca. Habis Fatihah mau ke Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Tabarok, tambah juz amma. Sampai anak balangnya habis diwakil Abang itu cuma 15, kurang doa tambahin oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang namanya pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Saya kurang doa tambahin meneh sumpah pemuda kami mengaku berkembang dari yang satu anak Indonesia untuk 90 menit. Subhanallah, subhanallah, kurang dulu sunnah jadi rondo sak kecamatan ya sebut kabeh sujud dengan babe benjut kabeh wapi sholatnya, tapi bar mudun ke masjid ini langsung nyolong sandal. Merasa dulu kelakuanmu ya dulu. Ritualnya bagus tapi ngegek wong. Nek pikir illallah, tapi utang ora nyaur. Alhamdulillah iki wong teko. Yang ini dulu
Ini istighfar ora tau tapi sing anake duwe utami dong nyawe cagak listrik. Tombol Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita sama-sama berdoa dulu. Di samping nanti ikhtiarnya bagaimana, karena doa itu penting. Doa mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Sholat sebagai ibadah utama dalam Islam itu kan lughatan bermakna doa. Secara etimologi aku tak ngomong ini. Artinya kan doa. Dan hakikatnya setiap doa itu dijawab oleh Allah asal tidak menyalahi aturan. Ma min 'abdin yad'u rabbahu illa atahu Allahu ma sa'al aw kaffa 'anhu min adh-dhu'i misli ma lam yad'u min awqati'ati rahimin. Kok manggil-manggil itu seperti artinya? Enggak lah ngaji kalau aku ngantuk. Tidaklah seorang hamba itu berdoa memohon kepada Allah kecuali pasti diberikan apa yang dia mohonkan atau dicegah dari sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya itu, selama dia tidak berdoa tentang dosa dan dia tidak memutus silaturahim. Jadi yang doanya tidak diijabah Allah itu doa dalam urusan dosa dan doanya orang yang mutus silaturahim. Sebagus apapun ibadah, kalau silaturahimnya putus, itu doanya nggak didengar, bahkan dia dilaknat oleh Allah. Yang kutullah qati'arahimin walau mata jawfal ka'bah. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Apa mana mati ini di mono kalangan. Kene iki gone wong kalau nggak tahu tuh kok praene ketara. Cuman kadang-kadang Allah dalam mengijabah doa itu dalam bentuk lain, nggak sesuai dengan yang sampeyan minta. Sampeyan minta A tapi sama Allah dikasih B. Kenapa demikian? Karena Allah tahu yang terbaik buat sampeyan itu bukan yang A tapi yang B. Kalau sampeyan dikasih A malah bahaya, malah celaka nanti. Ibarat gini, sampeyan punya anak, ya masih umur 8 tahun, kelas 3 MI, minta ke sampeyan dibeliin motor. Ada yang dijalui sepeda motor kayak wae boy. Terus nanti ninja. Sampeyan punya duit, pakai. Terus anak sampeyan yang umur 8 tahun tadi minta dibelikan sepeda motor. Kira-kira sampeyan turutin apa mboten? Padahal duitmu akeh. Apakah sampeyan nggak sayang sama anak, nggak cinta sama anak, kok nggak dituruti? Ya ini justru bentuk cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan berarti nggak dituruti, dituruti tapi dalam bentuk lain. Mintanya anak umur 8 tahun tadi sepeda motor, sama orang tuanya nggak dituruti sepeda motor, tapi ditumpuk sepeda ontel. Karena orang tua tahu yang terbaik buat anak umur 8 tahun bukan sepeda motor, tapi sepeda ontel. Nek dituruti sesuai permintaan anak, sepeda motor malah mencelakakan anak. Umur 10 tahun tuh kok kayak sepeda motor ninja, malah mencelakakan anak. Tumpahin yang jalan raya, dikasih di polke, anaknya bisa oaknya, ekspresinya tubuhan yang masa tubuhan kok ngencuk,
Kuwi kubruanmu. Kubruanmu sepeda motor. Makanya panjenengan donga nang Allah nyuwun sugih. Tapi kalau Allah kok ora didadekke sugih panjenengan. Kan rata-rata tiyang kalangan mriki lek donga nang Allah nyuwun sugih to nggih. Kok gak ngaku ya. Asli lek donga nyuwun sugih. Sakjane bahasane diperhalus. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban nafi'an mubarakan. Ya Allah, panjenengan paring kula rezeki ingkang halal, ingkang nafah, ingkang luas sedayane. Rezeki kang halal luas saka jalur sugih. Asline jalur sugih sampeyan bahasane diperhalus. Tapi kok boten sugih-sugih. Apa berarti boten dituruti kan ora? Dituruti. Tapi dalam bentuk lain. Soalnya Gusti Allah pirsa, Allah Maha tahu yang terbaik buat sampeyan ki ora sugih, ya ngono-ngono kuwi. Soalnya ngapun dan potonganmu. Mulai didadekke sugih malah bahaya, jelas meleci kowe. Mesti cetil ngurung sugih kaya ngono cetilmu. Ditengok mangke kapan ana kotak amal keliling sing mbok lebokke lak 2000. Kula atur kiriyen soalnya kathah tiyang niku sing salah paham. Malah kathah sing muni ngeten kok. Jarine Gusti Allah kuwi sayang karo wong Islam. Jarine Gusti Allah kuwi cinta karo wong Islam. Kuwi nyatane sing digawe sugih kok wong sing kafir-kafir kae. Ora tau salat, ora tau kenal Gusti Allah, cino-cino kan. Kok sugih-sugih. Biasa orang Islam sholat bendino, dungo, bobon dino, kok kere-kere. Ini diterangin, apa kalau tinggal mulai? Ini kalau terangin dengan sabar dan tawas. Gusti Allah itu bisa berjanji. Sopo wongi ngelakoni kebagusan, dibalas kebagusan. Sopo wongi ngelakoni tumindak Allah, dibalas ke Allah. Ini bukan peduli yang mukmin, bukan peduli yang kafir. Ana wong mukmin nglakoni sae jadi balas kesayangan. Ana wong mukmin nang donya iki nglakoni elek jadi balas elek. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni apik dibalas apike. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni elek jadi balas elek. Kan iki kula takon jenengan jawab. Wong kafir niku saged nglakoni apik napa mboten? Saged. Sama misalnya melaku, rampung udan gitu ini lunyu-lunyu, terus sama kebreset geluduk-geluduk wong lemumu sakono. Terus nomburi sampean ana wong kafir, kira-kira wong kafir sing nomburi sampean iki saged nulungi sampean apa mboten? Saged niku jenenge nglakoni apik. Lho ngono kuwi dibales karo Gusti Allah. Balesane langsung diparingke teng donya. Mula aja kaget, teng donya niki wong kafir sugih-sugih, soalnya balesane dikontan dening Allah, di-cash. Ana wong kafir kok sosialnya tinggi, lomo karo tangga-tanggae. Niku yang nglakoni apik niku dibales oleh Allah. Balesannya langsung diparingke nyang donya. Mula wong kafir sugih-sugih nyang donya. Terus desa gawe pengajian, terus ana wong kafir ora tau salat, ora tau baca masjid niku ora kafir to. Wong rewangi nata tenda, nata kursi, nata parkiran. Pancen sumpuk-sumpuk biasanya sing ora salat-salat ngono kuwi. Hadir tenang sampai ada masuk. Niku nglakoni apik niku, ya dibales karo Allah. Balesane diparingke nyang donya, engko aja kaget. Nang donya iki wong kafir sugih-sugih kadang donyane enggak. Lah nek wong mukmin tumindak sae, kadang-kadang balesane mboten diparingke teng donya kali Allah. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah datang tiyang mukmin. Wong kalangan sing apik-apik ngeten iki kadang balesane mboten dikekno nang donya. Soalnya eman Gusti Allah nek balesane dikekno nang donya, eman. Lha kok eman? Urip nang donya mung sekedap.
Makanya balasan apike wong kalangan iki diparingi teng donya sedaya, berarti wong kalangan iki ngraoske nikmat niku namung sekedap, ngraoske bahagia namung sekedap. Emang yen wong kafir kae kersane diparingi teng donya sedaya wis nyang tutuk-tutukno nek seneng nang dirasakno nikmatku nang donya, dikekno kabeh. Besok nang akhirat kali hibengi. Lek wong mukmin mboten dieman kali Allah. Iki lek diparingi nang dunya segara eman. Engko nyang akhirat kari sithik kok. Wis ora tak wahke nang dunya. Sementara nang dunya melarat-melarat iki ora apa-apa. Tak weke kabeh esuk balesane wong kalangan iki tak wahke nang akhirat, tak paringi nang swarga ben ngrasake nikmat sak lawas-lawas bahagia sak teruse tanpa batas. Gini-gini wong kalangan ya si ono sing bantah. Nek pancen ngono balesane wong mukmin iki diweke nyang akhirat, diweke nyang swarga. Lah kae kiai-kiai kae nang donya kok sugih-sugih. Jadi balesane diweke nyang akhirat. Kiai-kiai kae omahe yo apik-apik. Mobile yo apik-apik, bojone yo rata-rata ayu. Kita nake matur nantinya ki sing bojone ayu ki telu. Siji wong sugih. Lho wong sugih rata-rata bojone ra ayu. Sing lanang rupane yo anggere ono ambekane ngono. Untuk lurus rada merokos. Tapi kapan sugih bojone mesti ayu. Nilai kok. Wong wedok tanggo ketok donya ya. Mesti bangga jalan kabeh. Tapi survei itu membuktikan. Kapan nenek sing wedok uwayu sing lanang elek, juga sing lanang sugih. Nomor loro pejabat, rata-rata pejabat bojone. Nomor telu kiai. Rata-rata kiai bojone. Nah, kiai bojone kok ora ayu, nasib. Nasib. Kalau kiai hiburannya yang main bojo, yang ora ayu bisa. Hiburannya kamu main bojo, boleh hiburan dia lo gak pantas loh. Kiai harus karaoke udah, harus main biliar udah. Hiburannya yang main bojo, terus hiburannya main bojo, elek susah, asik. Mulane aja mbok roke, mergo kiai iki hiburane ping bojo. Dadi kadang-kadang ya ora ming siji. Harus boleh hiburan liyane ora bagus. Sama lain sama orang kiai. Ono sing ngono. Jarene balasane wong mukmin diwepe nyang akhirat nang swarga. Lah kiai kan kok suka-suka nang ngene Bapak Ibu para jamaah. Kiai nang iki kok suka. Niku pantes. Ini sih aku tak ngomong. Pantesnya niku ngeten. Soale kiai-kiai niku tabungannya teng akhirat pun kathah. Jadi sebagian bonusnya diwakil nang dunia. Soalnya tabungannya akhirat pun kata, nggak ada tabungan qiyamul lail, tahajud, witir, kowe duwe. Kowe yang bengi tangi nang piece of the tour gitu. Piece of the chest. Orang duwe tabungan qiyamul lail. Kiai-kiai iki duwe tabungan zikir. Kowe kiai-kiai ini kok gak ada tabungan berjuang ngeramut santri, padahal ini yo itu kewajiban kiai menjulang ngaji, dididik akhlak. Ini kok kewajibannya wong tua. Nunggu anak nakal dipasrahke yang kiai, tolong dengan didik anak kula. Mungkin kiai ini yo gelem yo. Apa? Bayar. Bayar di mana? Bayar di mana? Saya langsung. Kan bayar lo neng piro.
Ora sumbut kuwi bahasa Arabe yambut. Lah wong niku kewajibane panjenengan dititipke nang para kiai, para ustaz. Anake dididik akhlak, diulangi ilmu tambah pinter, manfaate kanggo wong tuwa. Ngono bayare ya sebulan kadang 5.000. Sama lu nitipke sepeda ontel nang pasar sedina 1.000. Sebulan gak yo 30.000. Berarti anakmu iki sik larang sepeda ontel gitu. Kalau nitipke sepeda ontel, wong nitipke uyuh nang terminal iki sakuran ngono. 2.000. Ana kok pindho. 4.000. Betul. 6.000. Lah sampe tujuannya nyanyi. Tak piro kuwi. Iki nitipke anak kok 5.000 berarti anakmu ki regane ning uyuhan setengah iki. Makanya coba iri. Ya ini khidmah melayani umat yang harusnya bukan kewajibannya, ning ditandangi. Wis sing marake gampang nomor rahmat Gusti Allah, karena sarana tercepat rahmat Allah diturunkan itu adalah khidmah melayani umat. Ojo meri sampai anak kiai tambah buah, tambah mulya, tambah barokah. Nyambut gawe ini ora ketara. Apa kerjane kok omahe apik, mobile apik, mulyake wong. Ora nesu. Nyambut gawe ora ketara nek dicukupan. Ora ono to kiai ketataan golek penggawean. Tapi itu dicukupi karo apa? Kowe tau tumo ono kiai dodol kebungan. Kok kiai golek bekecok. Samben. Samben. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, terus donga mau nang ngarsane Allah, dan doa itu tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Dipikir donga sing muanti dijawab itu sing pinter bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Warung bayar kopi bahasa Arab. Itu Bu, 15.000 deh. Ngarep bayar itu alhamdulillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iya diparing. Gitu 20.000 susuk 5.000. Ngapane susuk ya bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing duwe warung ketularan. Ngelus dodol karo bahasa Arab. Innalillahi. Innalillahi. Doa yang diijabah Allah itu doa yang pakai bahasa hati. Wong-wong biyen donga iki kadang-kadang malah ora Arab blas. Jawa nyel. Ning mandi-mandi mergo dongane nganggo ati. Dipikir ora nalar. Wong udune nilai dongane itu yo napa. Idul kono ana Semar gawe undung. Upil kuwi ora sida kok itu. Tutek yo peliru insane yo waras. Ora ono Arabe blas. Saiki sampeyan udune newacake Arab sing fasih. Kok tambah anak pitu. Dia nambani loro untu yo nganggo donga Jawa nyel ora ono Arabe. Godhong pari godhong walu. Ora mari tambah abuh. Disebutke kok waras. Saiki diwacake yo tambah mentok-mentok. Aturane donga sing paling sae niku dawuh Nabi ringkes teges mentes, terlalu panjang. Kadang donga buku diwaca kabeh. Ning amin lo katok. Kawitane ikhlas, tangane dicopet tok. Amin. Amin. Tambah suwe wis mulai kesel, tangane ngundandek, suarane ngundak kelam. Amin. Amin. Ini saya gak rampung-rampung, tambah ndek meneh tangane, suarane tambah. Terus katok yang tangannya tumpang nendur buku senden karo duwe. Nek kita ndak bukan dablek-dablek ngono malah dipilih. Kesuwen lan donga. Nek amin ben. Ben. Amin. Ben amin. Dongane berkah berkate kempeng. Amine tahu gue.
karek min ya ora diteruske. Iki dicukup separuh. Kados donga sapu jagat niku lho, ringkes teges mentes Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa saja yang menyangkut urusan dunia minta kebaikan. Wis kecakep kabeh. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga berikan kepadaku kebaikan. Apa saja yang menyangkut akhirat minta kebaikan. Kecakep kabeh. Wa qina adzabannar, jaga dan selamatkan aku dari neraka. Ini berarti mlebu swarga. Tapi jangan terlalu ringkes. Tapi karena dipahami perkara keringkesan. Dongo nang syukur naton rumping wis kaya sponsor sprint. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Yang keringkesan. Ya memang Allah tahu yang kita mau, tapi sebutke ilmu suwun iki babakan apa? Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Sebutke. Ning lek nyebutke ya aja terlalu rinci, terlalu detail. Engko yang dikte Gusti Allah. Donga nang hotel disebut ana bocah nom-noman, donga njaluk bojo. Ya Allah, minta jodoh ya. Perempuan ya. Yang cantik ya. Yang kuning. Yang cekik. Yang langsing. Yang multitasking. Yang anaknya orang kaya. Yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Orange biar tidak istri ya Allah, yang tingginya 170, ukuran BH-nya nomor 68. Ini dua dari Sapiro. Karena kurang BH tersebut. Bagaimana mau? Atau berdoa tapi ngatur Allah. Jaga doa. Ada kata saya gitu. Anak muda, ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku gak bisa hidup tanpa dia ya. Satukan aku dengan dia ya Allah. Jangan pisahkan aku dengan dia ya. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Bu, maksud saya di antara cara untuk membentuk karakter anak agar menjadi anak wis kadung nakal umpamanya. Langsung aja soalnya waktunya terbatas. Terbatas sih sama ngarep nopene 40 tahun dulu. Anak wis kadung nakal, hati-hati. Sekarang memang banyak yang perempuan itu terkena imbas. Banyak perempuan sekarang kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Dari wong biyen LKMD lamarannya keri wetenge dhisik. Kowe kok bunyi cita-citamu ngono. Apalagi banyak pula, mohon maaf, remaja-remaja kita yang sudah terjajah narkoba. Narkoba bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi narkoba itu adalah kejahatan yang terstruktur dan terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan terorganisasi dengan baik karena memang ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dananya yang besar, ada visi misinya, ada evaluasinya. Pokoknya organisasi. Bayangkan, pengedar narkoba itu sudah dikasih sanksi dan hukuman seberat-beratnya sampai pada tingkat hukuman mati. Tapi yang namanya peredaran narkoba itu gak pernah berhenti. Betul? Ironinya sekarang udah masuk sampai ke pelosok-pelosok kampung. Bahkan salah satu mencicilan dunia pesantren pun gak
luput menjadi sasaran tembak peredaran narkoba. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesantren ini dileboni. Kadang-kadang yang lucu itu ustadznya itu nggak ngerti, dibilangin sama pengedarnya, Ustadz ini multivitamin, kalau dikonsumsi nanti Ustadz pikirnya bisa lebih haus. Oh iya apa gila Ustadz yang kocok Ustadz. Makanya pendidikan ini juga harus diterapkan kepada anak-anak di tim kita. Hati-hati, mohon maaf, sasaran tembak utamanya satu, anak-anak pejabat. Mohon maaf pejabat jadi tahu sasaran tembaknya satu, anak-anak pejabat, dengan harapan kalau ketangkep bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Karena orang tuanya pejabat, ini sok bebas, ini sok nolong. Menurut ada potonganmu yang terbentuk. Makanya aslinya banyak yang anak pejabat yang kena, tapi yang begitu kena ditolong sama orang tuanya dengan jabatannya. Maka yang menjadi sasaran pertama anak-anak pejabat. Harapannya itu tadi, kalau dia kena bisa ditolong sama orang tuanya dengan jabatannya. Padahal kalau udah kena, wah, rehabilitasinya lama, untuk proses penyembuhannya agak sulit. Yang kedua, anak orang-orang kaya, dengan harapan agar bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain. Ada yang sedih, uang sakunya banyak, bisa ngebosi konco-koncone sing kere-kere ngono. Yang ketiga, sasarannya adalah anak tokoh-tokoh Islam, dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Terus anak itu nek menunggu kan isin loh. Nah iya tokoh Islam ya termasuk kiai kok, ganteng on. Ustaz beragama, kiai, anak-anak itu jadi sasaran. Maka jamaah sekalian rahimahumullah, saya kira dua anak wis kadung nakal, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu nggak boleh marah-marah ke anak. Senakal apapun anak, orang tua tetap wajib menyayanginya dengan tulus. Orang tua nggak boleh marah-marah ke anak, karena orang tua memang nggak punya hak untuk marah-marah ke anak. Sebab hakikatnya anak itu milik Allah, dititipkan ke orang tua, betul? Teman semangat. Hakikatnya anak itu kagungannya Gusti Allah, dititipkan panjenengan. Nah kalau panjenengan berarti marah-marah kepada anak, itu sama halnya dengan marah-marah kepada yang menitipkan anak. Sinten? Allah. Mbok kendel sampean. Wani marah-marah nang gone Gusti Allah. Silakan jenengan. Terus gimana kalau anak nakal? Tetap disayangi Bu, tetap wajib disayangi dengan tulus. Kemudian ibu harus sadar, kenapa anak kok nakal? Jangan buru-buru nyalain anak. Maka dan sebentar terang narkoba ya. Mesti ini udah saya polsek. Ya, kamu tadi. Wes, udah terangin tadi dan beres. Makanya aku senang kalau ada acara pengajian Pak Polsek datang, Pak Polsek Prabowo. Mungkin Pak Camat. Ya, Pak Camatnya juga oke. Wes berarti memang ya kerungu ya. Wajib disayangi tetap. Ibu kalau punya anak nakal, jangan buru-buru nyalain anak, apalagi marah-marah ke anak. Ibu harus sadar, kenapa anak nakal? Ya mungkin dulu ibunya waktu kecil juga, alhamdulillah eling. Gak ada anak kok dablek. Ibu pangapunten ampun nesu-nesu datang putrane, apalagi menyalahkan putrane, jangan. Kenapa anak kok dablek? Ya mungkin ibu biyen cilik aneh ya. Bapak ngapunten punya anak disuruh berangkat ngaji kok bulet, kayak gak mangkat-mangkat.
Jangan buru-buru marah ke anak, jangan buru-buru menyalahkan anak. Mungkin bapak agak lupa dulu bapak waktu kecil suruh ngaji sama orang tua, bapak yang budet, gak mangkat-mangkat malah nyorongi dondong. Aku bisa cerita soalnya tahu ngalami. Pangapunten, sebab berikutnya kenapa anak sekarang agak susah dinasehati, ya katakanlah agak nakal, beda dengan anak zaman dulu. Anak sekarang tuh waktu bayinya jarang yang dikasih ASI secara eksklusif. Sesuai petunjuk Al-Quran, harusnya pemberian ASI itu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Tapi ibu zaman sekarang habis melahirkan, mohon maaf, jarang yang ngasih ASI ke anaknya sampai 2 tahun. Kadang cuma setengah tahun, bahkan ada yang cuma 3 bulan. Setelah itu ibunya tidak mau mengemini anaknya. Apa bahasa Indonesia? Menyusui. Aku pun menghindari kata-kata susu bro, malah diperjelas. Tidak mau mengemini dan mementili anaknya. Kan gak ada kata susu nih, udah diganti dengan yang pabrikan itu, yang kemasan, yang kalengan. Padahal itu adalah punya sapi. Maka jangan heran kalau anak karakternya kayak pedet. Iya, disuruh berangkat ngaji itu nggak mangkat, malah nyundang-nyundang dari basi, gobek-gobek. Itu pedet kok. Nah, kalau ngaji itu loh, mangkator. Nyundang-nyundang kalau gobek-gobek, soalnya pedet. Disuruh berangkat ke sekolah, nah nilai mulut turun, mendisik peringkat 4 kok saya peringkat sejumlah muridnya. Karena anak mangkat sekolah nyeletek sikile, dijal soalnya pedet. Disuruh belanja ke kios, belanja bumbu dapur deket cuma 20 meter. Menurut kalian jawab ya apa persis? Makasih. Tak senapinya dulu. Sama yang buatan pitatus bu, coba anaknya penjenengan paringi susu Budalia. Kalau keluyuran itu membentuk karakter. Menurut yang bantah kok ya. Kan susu kaleng itu enak kok pak. Susunya habis aku wadahnya kena didolenan anaknya. Dia malah enak sih asli. Rampung go anaknya kena didolenan bapaknya. Ibu pangapunten, anak nakal itu ibarat barang rusak. Punya barang rusak, kepingin dadi api, ya kudu didandani. Ya napa nggih? Anak rusak, kepingin api, ya kudu didandani. Nyawa to Bu. Ibu nggak ada HP rusak, kepingin api, kudu didandani. Sama dandani Bu, lek sampean iso, lek sampean gak iso, ojo diteruske. Nggak iso kok diteruske, malah legrek. Mendandani HP gak iso diteruske, cukup kelinggis dijojoi. Malah legrek. HP rusak, dandanono. Nek iso, nek gak iso, pasrahke sing iso. Sopo? Servis. Mbok gak semangat kok. Kamu kok gak mau cerdas sama dia. HP rusak, dandanono. Nek iso, nek gak iso, ojo teruske, pasrahno. Anak rusak dandanono, nek gak iso, nek gak iso, pasrahno. Iya servis. Anakmu bawa nang servis kok cek disolder, dicor anakmu, dilas anakmu. Ya servisnya anak, ya ini pondok pesantren. Pesantren ini merupakan servisnya anak. Digarap kalau ustaz-ustaz lain. Apalagi akhir-akhir ini saya menilai umat
sekarang hampir mirip kondisinya dengan umatnya Nabi Nuh. Kalau umatnya Nabi Nuh dulu, gara-gara mereka ingkar, banyak yang kufur, diazab sama Allah. Mereka akhirnya tenggelam dalam banjir air. Memang tenggelam dalam banjir air. Lalu serius itu. Umatnya Nabi Nuh diazab Allah, disiksa Allah, tenggelam dalam banjir air. Ya, umat zaman sekarang juga banyak yang tenggelam dalam banjir, banjir maksiat, banjir kemungkaran, banjir kezaliman. Lantas siapa yang selamat dari bencana tenggelam banjir tadi? Yang selamat kalau zaman Nabi Nuh dulu, yang selamat ya yang mau nunut peraune Nabi Nuh. Asal mau nunut peraune Nabi Nuh, selamat dari bencana tenggelam banjir itu. Saya nggak nunut, celaka, mati tenggelam. Walaupun orang dekat, anaknya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an nggak mau nunut peraune Nabi Nuh, tenggelam dia, mati. Istrinya Nabi Nuh yang bernama Bunuh, nah, istrinya Pak Edi namanya Bu Edi. Istrinya Pak Hadi namanya Bu Hadi. Istrinya Pak Camat namanya Bu Camat. Istrinya Nabi Nuh namanya Nuh. Kalau nggak salah tuh namanya Wali'ah. Nggak mau nurut perahunya Nabi Nuh, ya mati tenggelam. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Istrinya Nabi, Bu, nggak mau iman, nggak mau ikut, nggak mau nurut keimanan, mati tenggelam. Itu istrinya Nabi. Kadang-kadang pakai dari istrinya Ustad, bukan Ustad, Ustad, Ustad dekat RT juga. Oh, nunggu dekat dihormati, so nesu. Salaman gak disungkem tangan itu nesu. Sungkem tangan. Tak ngerti kalau aku mau bujurnya Ustad, bujurnya Ustad, bujurnya Nabi ya. Tenggelam iman, tenggelam. Sama. Sudah. Umat zaman sekarang yang banyak tenggelam dalam banjir maksiat, banjir kemungkaran. Yang selamat siapa? Yang mau nunut. Gelem nunut. Nunut peraune sono. Peraune Nabi Nuh. Ya peraunya para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek dia nunut peraune Nabi Nuh, saiki dia nunut peraune ulama ketek. Ini agak peranaan kalangan orang. Ya perahunya ulama yang merupakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Tapi kita ekstra waspada dan hati-hati. Leh nunut ke perahu niku kudu perahu sing kuat, kudu nganti perahu sing bocor. Mbok nunut ke perahu ning praune bocor, ya kelem, bahasa Inggrisnya the kelelep. Mergo praune bocor. Panjenengan lek nulungke putra-putrine nang gone pesantren, pados pesantren sing kualitas, pesantren sing boten bocor. Lalu niki kata pesantren sing bocor akhirnya dimasuki paham-paham yang radikal, yang ekstrim, yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Di wilayah mungkin ini termasuk sasaran. Gue tahu perlu orang teroris kok Bojonegoro. Ayo ngomong cucukmu ngomong. Orang ono Karanganyar pusate. Ayo bantah kowe saiki.
Ya pangapunten, makanya mau pesen kula perahu ini kudu sing kuat aja nanti bocor. Terus nahkodane kudu sing profesional. Nahkodane ora profesional ya iso nublek. Ora iso nglakokke perahu kena ombak siji wae langsung golek. Makanya yang menurutkan negara pondok pesantren nggih patos pondok pesantren yang betul-betul dipimpin oleh kiai sing tenanan, ora kiai abal-abal apa maneh kiai ici kiwin. Yang punya sanad dan intisab keilmuan yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang yang oke di akhir-akhir ini mulai kata bermunculan aliran-aliran yang aneh-aneh. Oke? Makanya lek pesanku simpel lah. Sama nopo wae oleh hanyar, tapi nek urusan akidah melu sing lawas, selamat. Ya, semua bahaya. Orang kok sini-sini ngebom, sini-sini ngebom, sini-sini ngebom. Indonesia yang saiki kakean aksi yo. Sini-sini aksi, sini-sini aksi, sini-sini aksi. Emang acting tok ngono di sini. Bukan kakean aksi yo. Tapi nang TV ya aksi tok di sini. Saya bosan ini aksi-aksi ngono iki. Ngerti gue. Padahal kalau ada aksi pasti nanti ada reaksi, betul? Wes ayo donga. Muga-muga negarane awak dhewe iki tetep tentrem. Amin. Aman, damai, sejahtera. Dengan ibadah lah ya iso tenang ya. Amin. Ada upaya untuk mensuriahkan Indonesia. Jadi sesama Islam dibenturkan. Kersane gelem gegeran. Penyakit wong Indonesia ini mulai biyen ku gampang didu. Tokoh-tokohnya didu. Wah akhirnya rame penyakit Indonesia biar sampai dijajah Londo 350 tahun kan pakai strategi video dan Tinder. Kalau digoreng ditambahin tepung karena badokan mesti ngerti lah strategi yang didomba. Makanya saya di berbagai kesempatan tak pesan jangan pernah mau diadu domba. Yang mau diadu domba berarti benar-benar domba. Tolong. Dan kalau Indonesia mau disuriahkan, coba. Pak Iki loh enak-enak ngaji, moro-moro namanya peluru nih selingan. Orang-orang sadar. Kaya enak-enak pengajian ini iki moro-moro ana granat. Ben damai, ben tentrem. Kalau sampai ini tugasnya durmo wong cilik makanya untuk mencapai kondisi itu salut aku pribadi yang soleh dan dermawan. Ini organisasi apapun bukan hanya untuk pribadi, bisa menjadi kokoh, bisa menjadi kuat. Mari kembali kita tengok dan kita kaji secara singkat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Qiwamu dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia ini dengan 4 hal. Jadi kalau negara pengen tegak, satu provinsi pengen kuat dan kokoh, kabupaten pengen kuat dan kokoh, kecamatan pengen kuat dan kokoh, desa pengen kuat dan kokoh, organisasi apapun pengen kuat dan kokoh, harus ditopang dengan 4 hal ini. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua bi'adilil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang ketiga bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya, murah hatinya orang-orang kaya. Yang keempat bid'awatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Oh sama-sama
Sing nomor siji bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Ulama ini orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Soalnya udah lali ya, karena aku bahasa sih gampang dipahami gitu. Oh ya wes berdoa. Cara berpikir masyarakat kita biasanya kalau mendengar kata-kata ulama itu mesti sing dianggap kalau para ustaz, para kiai. Padahal enggak, ulama itu kata jamak dari mufrad alim, artinya wong sing ngerti, wong sing pinter. Pinter apa ya, sesuai dengan bidangnya. Jamaah ulama, kumpulan dari orang-orang alim. Baik orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang ekonomi, namanya ekonom, itu ulama ekonomi. Orang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang sosial kemasyarakatan, namanya sosiolog, berarti ulama sosial. Yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang kriminologi, namanya kriminolog, ulama kriminal. Yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang agama, namanya ustadz, ustadzah, kiai, bunyai itu. Yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan lebih di bidang politik, namanya politisi. Kalau dulu namanya politikus, tapi karena ternyata terlalu banyak yang benar-benar berubah dari tikus, makanya diganti politisi. Beda kalau polisi. Polisi ini pol-polan nek golek isi. Nesu, ora oleh nesu. Jadi tidak paham, alhamdulillah beliau tidak paham. Tapi bukan polsek ngerti. Jadi nanti sampai di rumah biar nanya apa penerjemah. Gitu. Nah sekarang namanya kan politisi, dulu politikus, tapi nggak berani pakai karena banyak yang benar-benar jadi tikus. Sama-sama. Ya biasanya disebut ilmuwan. Aku nggak suka pakai istilah cendekiawan. Soalnya cendekiawan ini sebelah tono, cendekene awan. Nggak beli yang molor tuh. Dengan ilmu maka tugas kekhalifahan fil ardi bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya wahyu pertama kepada Rasulullah itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Saking pentingnya ilmu, coba teliti dalam Al-Quran, tapi tidak tahu kamu gak kira kober. Kata ilmu disebutkan sampai 854 kali dalam Al-Quran. Terus percaya aja, aku dulu gak tahu ngitung, tapi tulisannya aku keteranganmu. Saking pentingnya. Wahyu pertama itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Pertama, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kitabiah, ada ayat kauniyah. Ayat kitabiah itu ayat yang terucap, yang tersurat. Ayat kauniyah itu ayat yang tercipta. Ayat kitabiahnya Al-Quran. Baca. Kita sekarang dalam kondisi yang dijauhkan dari Al-Quran tanpa kita sadar. Al-Quran sekarang kalah dengan setan gepeng yang setiap tangan malam ini pegang. Ayo HP yang setan gepeng. Bukankah gara-gara itu orang jadi malas baca Al-Quran? Gara-gara itu Al-Quran jadi jarang dibaca. Betul? Betul? Ironis sekali, Al-Quran yang begitu besar, tulisannya tebel-tebel, besar-besar, tapi tidak kelihatan. Buktinya tidak tahu di WhatsApp. HP yang tulisannya kecil-kecil tapi nampak jelas.
Buktinya berjam-jam betah, karena William posisi ini. Itu tulisannya kecil-kecil itu, apa BBM, apa info, apa WhatsApp, apa Twitter, apa lain, kecil-kecil semua tulisannya. Tapi kok jelas. Al-Quran yang tulisannya tebal besar itu nggak kelihatan. Nah, maka seperti itu bahasa Inggrisnya dinamakan the pie check gitu. Ya sering saya sampaikan ikut program ODOJ, One Day One Juz, 1 hari 1 juz, kan 1 bulan khatam sekali, luar biasa. Kalau keberatan dikurangi, one day setengah juz, 1 hari setengah juz, setahun tuh bisa khatam 6 kali, lumayan. Keberatan kurangi lagi, one day seperempat juz, 1 hari seperempat juz, nanti setahun bisa khatam 3 kali. Sapi, potonganmu sapi. Masih keberatan juga, one day one lepir, 1 hari 1 lembar. Gitu loh. Woi. Abota Matio. Orang Islam model apa? Al-Quran kitab sucinya diimani, masa 1 hari baca 1 lembar kok keberatan. Ngomong gayanya kalau Quran dilajarkan ngamuk-ngamuk, musuh-musuh, sama dihira tau ngomong. Memang ini salah satu kritik yang umat Islam itu kadang seperti itu. Ya kita sendiri juga begitu. Misalnya ada undang-undang seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumatan. Wong sak kalangan, sak nasem, sak colok madu metu kabeh. Bawa golok, bawa celurit, wis metu kabeh. Kurang ajar, siapa yang melarang Jumatan? Serbu, serang, padahal sing nyerbu atau Jumatan. Saya kemarin sempat ramai-ramai kasusnya Pak Ahok, mohon maaf. Kalau saya ya simple, dinilai apapun terserah. Yang memerintah untuk berangkat ke Jakarta, bela Al-Quran, ya bener. Yang melarang tidak usah ke Jakarta, ya bener. Kok gitu? Iya dong. Surga itu nggak harus di ibu kota, tapi di ibu kita. Surga di bawah telapak kaki ibu kita, bukan ibu kota. Makasih. Kok sama-sama bener? Ya bener yang mereka, ayo kita bela agama, bela Al-Quran, bener. Karena itu sangat menyakitkan itu. Menyakitkan, nggak harus dibela. Yang melarang nggak usah ke Jakarta, ya bener lah. Kalau ke Jakarta semua ya gak kamu ke Jakarta. Nanti terjadi chaos, negara ini akan berantakan, hancur kok. Menurut, jadi sikap dari para ulama itu sebenarnya untuk kemaslahatan negara kita, untuk kemaslahatan umat kita. Makanya maksud perintah berangkat bener. Maksud tidak usah berangkat, ya bener nih berangkat kakek apa yang muat Jakarta. Makasih. Sama-sama. Makanya pernah saya sampaikan kalau kita, mohon maaf, sekarang prosesnya dia serahkan nama yang berkompeten di bidangnya. Kalau itu masalah hukum, ya itu kan urusannya Polri sama kejaksaan kok. Kalau itu menyangkut urusan agama, para alim, para habaib, para kiai itu nanti yang menyelesaikan. Potongan ini sampai bunga-bunga ini penting nih. Orang pengaruh, kita mengurusi kok ngomong. Dungo, ya? Ngomong. Kawal aja kasusnya. Ngomong. Debat hikmahnya, karena satu hikmahnya aku simpel. Pak Ahok yang non muslim loh paham Al-Maidah 51. Kalau sampai yang kurung Al-Maidah 51 kan gara-gara ada kasus itu. Kalau nggak ada kasus itu jelas orang itu. Ini pukulan telak buat kita sebenarnya. Betapa kita ini jauh dari Al-Quran. Itu pukulan telak buat kita. Hikmahnya mana? Dengan adanya kasus itu himmah keislaman semakin kuat. Umat Islam jadi bersatu. Bayangkan jutaan umat Islam ngumpul nih ngomong dulu, fokus nih ngomong dulu, Ahok. Di sana akhirnya apa? Berdoa, berzikir, nggak bikin rusuh kok, nggak bikin ribet, nggak bikin onar. Berdoa bersama, berzikir bersama, sholawatan. Niki sing asale ra gelem sholawat yo ambene yo melok manak-manak. Yang gak doyan zikir ya malah melu zikir, bahkan dibacakan kunut nazilah ya melu amin. Padahal aslinya ra doyan kunut. Gusti Allah carane ngono kok nek iki kesadaran wong.
Muhammad. Jangan. Maka pondok pesantren, masjid, majelis taklim ini merupakan laboratorium rohani agar hidup manusia ini jadi pinter dan bener dan pinter. Iqra itu menjadikan orang pinter, bismi rabbik menjadikan orang bener. Kalau iqra saja tanpa bismi rabbik nanti bisa pinter tapi nggak bener. Bahaya loh orang pinter kalau nggak bener itu. Yang merusak negara ini orang goblok atau orang pinter? Orang pinter. Maling itu kalau pinter cukup nutul dipencet takutnya triliunan. Kalau maling goblok mau nangkep ayamnya nggak ketangkep, malah dianya yang ketangkep. Bismillahirrahmanirrahim tanpa iqra bisa bener tapi nggak pinter. Apa ada orang bener tapi nggak pinter? Nggak ada. Ditanya sama temennya, Mas dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Bener kan itu? Tapi nggak pinter. Rumahnya mana Mas? Kata bawah. Bener kan? Tapi nggak pinter. Mesti berantem gitu. Ini malah gitu ditakuti dong. Berdekel. Apalagi ikro'nya enggak, bismi rabbiknya juga enggak, malah parah itu. Udah enggak ikro', udah bismi rabbik, enggak pinter, enggak bener. Jadi ini kayak ngomong-ngomongin sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Yo, ini kan jadi tak mikir ngomong. Sehingga Zoyo, masjid, majelis ilmu, pondok pesantren itu sekali lagi laboratorium rohani antara umat Islam dengan masjid, dengan pesantren, dengan majelis ilmu. Itu jangan sampai pisah. Hubungannya sama dengan ikan dengan air. Umat Islam dari masjid itu sama dengan ikan dengan air. Ikan yang selamat hidupnya itu ikan yang kerasan dan betah tinggal di air. Nyewa kok kerasan no banyu, ikan kok betah tinggal di air, selamat. Umat Islam yang betah tinggal di masjid, di majelis taklim, selamat. Sekarang ada ikan kalau udah nggak betah lagi tinggal di air, itu tandanya ikan mau modal. Kalau digoreng, kalau dipecel. Nah, orang Islam kok tidak betah tinggal di masjid, tidak betah tinggal di majelis ilmu, itu berarti orang Islam yang mau hatinya mati, jiwanya mati. Lah kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Lalu batang laku-laku yang para badan-badan sekalian. Ya mohon maaf ya, nilai keislaman kita itu akhir-akhir ini udah mulai lentur. Bahkan ada yang udah luntur. Di masjid hamba Allah, tapi di luar masjid bisa jadi hamba dunia. Budak pangkat, budak jabatan, budak harta budak, budak hawa nafsu. Karena masjid adalah motor tasbihnya. Ada yang tasbih itu kau pedih, kalau direnengi. Budak. Tasbih spektakuler, kecil-kecil kok kayu gak mantep itu kelompok direndeng. Tapi begitu keluar dari masjid udah jadi hamba dunia, budak teknologi. Cuma itu lagi. Hati-hati, mohon maaf, saya yang sekedar mengingatkan. Ini kalau cuma pinter tapi nggak bener, intelektualnya dapat tapi spiritualnya enggak.
pemikirannya tajam, analisanya tajam, kritis, suaranya lantang, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Belum dapat posisi. Begitu dapat posisi, begitu dapat kedudukan, korupsinya lebih gila daripada yang diteriakin. Itu namanya kan pelacuran intelektual. Angel di bahasanya ini. Kejahatan moral itu namanya. Nah, dengan ilmu ini agar kita mempunyai kesadaran. Betapa kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya mampu. Manusia sering lupa diri ketika merasa dirinya bisa, ketika merasa dirinya kuasa. Kadang-kadang yang punya harta dikit ini sombong, tidak betai. Padahal diangen-angen punya apa sih kita? Dia apa tuh saja nih? Wong kabeh kagungane Gusti. Kadang-kadang punya ilmu dikit aja melete nih, masya Allah. Padahal kalau dipikir semua ilmu itu milik Allah. Kita itu tahu apa, ngerti apa. Dua pangkat ciki ngono iki masya Allah, lakune beket-beket. Padahal pangkatmu rusak piro sedhuwure pangkatmu. Punya kekuasaan dikit ngono subhanallah, semua orang ini seakan-akan dadi kesete kabeh, dadi dibalik kabeh. Padahal kekuasaannya bertahan berapa lama sih? Makanya saya sering sampaikan, Anda bisa beli pakaian yang mewah, silahkan dibangga-banggakan itu pakaian harganya mahal yang mewah itu. Tapi sadari bahwa yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini adalah pakaian yang bernama kafan collection. Betul apa Pak? Kendaraan mewah, mobil yang mewah, harganya miliaran, silakan dibanggakan, dinaiki, silakan, tapi sadari kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini adalah Pendoso Airlines, Peranda Airlines. Itu penerbangan yang bebas hambatan, tepat waktu, tidak pernah mengalami delay, tidak pernah ada penundaan, tidak pernah kena razia. Rumah megah, rumah gedong dibangga-banggakan, silakan ditinggali di situ, tapi sadari rumah tinggalmu terakhir kali di dunia ini alamatnya di perut kuburan. Makanan yang lezat, yang enak, silakan dibanggakan, dipamerkan, tapi sadari yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanya kapas. Apa nama ayat tuh ini dididili pisang goreng. Pangkat, jabatan, kedudukan silahkan dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, tapi harus sadar dong, pangkatmu terakhir itu cuma almarhumah. Apa sih harus dibangga-banggakan? Maka di sini mari perlunya kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kullu ya'malu ala syakilatih. Yang ahli ekonomi, para ekonom bekerja di bidang ekonomi. TNI Polri bekerja di bidang hankam. Para ulama bekerja di bidang agama. Para politisi bekerja di bidang politik, bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kullu ya'malu ala syakilati. The right man on the right job, the right man on the right place. Bukan hanya ngapal ke suwe kok. Bukan hanya bisa menahan diri, tapi juga harus tahu diri. Pantas gak mendapatkan posisi itu? Pantas gak melaksanakan tugas itu? Nah kalau orang seperti saya misalnya diangkat jadi Menteri Perekonomian, dia malah hancur tuh negara ini. Tugasku mulang ngaji, alifat ka'a, alifat seromi, alifat ma'ruf, bakat ka'abah, bakat seromi, bakat ma'bu, alifat sukun bakat ka'i, lambat sukun bakat hof, ya domahyun. Enak gitu. Alifat sukun bakat ka'i, mensin sukun bakat seromis, ya domahyun. Ini kanan aku. Makasih. Dapat kata, dapat seroki, kamu mampu. Membuat nama, dapat kata, membuat mampu. Matamu dulu. Kalau saya yang tugasnya ngajar ngaji misalnya, lalu terus diangkat jadi Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan. Nah, aku kok gelem, berarti aku koplak. Udah bidangnya satu dengan ilmu. Kamu nyangoni cerewet. Pangkatmu lopo.
Jadi opo-opo cerewet. Dia jadi camat itu menang nggak apa-apa. Soalnya orang yang mani. Jadi bro, salah ya kalau telat. Makanya Pak Camat yang nggak usah sambutan, mohon maaf karena dengan rawe telat. Memang camat itu menurut saya kalau sambutan nggak kurang pantas. Pantasnya camat itu nyumbang. Rumahnya punya yayasan empat, yayasan yatim, yang minimal nyumbang ACC proposal. Itu bukan sama ada proposal masuk apa? Minta tanda tangan bagaimana? Apa? Ya ini untuk yayasan yatim piatu. Udah korban. Enggak usah banyak pertimbangan. Misalkan untuk yayasan, untuk pesantren, untuk masjid kok. Kadang-kadang berteliti santrinya berapa? Yang lagi berapa? Tanahnya seluas apa? Pengurusnya mana? Teliti. Ujung-ujungnya orang nyumbang. Jelas-jelas kalau untuk yayasan yatim, untuk masjid, untuk pesantren, oh masjid ini korban, teret, tanda tangan cetok. Ini amalnya Pak Camat bernilai jihad. Tapi apa ini? Masjid karena juga proposal untuk masjid ini korban, teret, tanda tangan cetok. Ini loh. Ini apa ini? Proposal bagaimana? Bukan apa? Pesantren bagaimana? Korban, teret, cetok. Oh, kalaupun mau meliti misalnya apa ini mau bangun pesantren bersama berapa tanya biaya juga 200 juta. Ya enggak cukup 200 juta mau pesantren. Ya udah nanti yang 300 juta tak tambahin. Kalau mau gitu insya Allah Pak Camat bangkrut. Semua pesantren terus ngumpul. Bayarannya Camat itu mau biro. Bayarannya dikit, kita nanti kan ceperannya. Pak Polsek barangnya gajinya berapa? Berapa gaji pokok Pak Polsek? Banyak kan lawan-lawannya gitu. Bandar. Gue rasa ngomong dulu, aku ikut fokus. Bintang 2 maka orang gue melatih kok bungkas kompol Amin. gue mau ngerti gue. Yang kedua gak cukup waktu dia adil marok dengan keadilan para pemimpin, adil di bidang ekonomi, adil di bidang hukum, adil di bidang sosial kemasyarakatan, adil untuk kepentingan bersama, adil untuk kebaikan bersama. Pemimpin harus mampu menahan diri untuk tidak lebih mementingkan pribadi dan kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan bersama. Pengendalian diri dikasih pelajaran ketika berpuasa. Maka hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa bukan di siang hari, tapi setelah maghrib. Kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, sabar, gak makan, gak ngombe, wajar makanya pas poso, wajar. Tapi setelah maghrib biasanya kan balas dendam. Sampai kok yang harus ditekke, koyo wong liya udah sampai ono sing oleh bagian. Awalnya bengok-bengok, karena korupto. Tidak lali kok. Atas korupsi, urung oleh jabatan, bareng oleh jabatan terus impoten. Maaf. Korupsinya lebih gila daripada yang diteriakin. Ini kan berpengaruh puasa ketika siang hari mampu menahan diri untuk nggak makan nggak minum, tapi setelah maghrib, wah kullu syai'in qalu. Segala sesuatu qalu dimulai kafir. Maka yang dinamakan jihad dan sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri dalam kondisi dan situasi yang memungkinkan. Dalam keadaan yang mungkin, dalam kondisi yang mungkin, dia mampu mengempet, mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Padahal situasinya mendukung, situasinya memungkinkan. Mohon maaf ya, kalau orang seperti saya teriak-teriak, bengok-bengok, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, wajar. Saya nggak punya kesempatan korupsi kok. Apa sebenarnya korupsi? Karena tahlilan.
kira-kira berkata kau pergi ini ngomong Fatihah lengkap bawa tawasul berbagai dia aja Indonesia sebut banget berkata keben Fatihah ini nggak ada peluang bagi saya untuk korupsi. Maka sekali lagi yang namanya jihad, yang namanya sabar itu adalah kemampuan menahan diri dan mengendalikan diri dalam situasi yang mendukung, dalam situasi yang memungkinkan. Kayak Rasulullah ditawari gunung jadi emas, hentikan perjuanganmu. Mungkin sekali Rasulullah untuk menerima itu, andai kata ngomong iya selesai kaya raya, tapi Rasulullah enggak mampu menahan diri. Bahkan ditawari rembulan di tangan kiri, matahari di tangan kanan untuk menghentikan dakwanya, tidak mau. Ditawari pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, perempuan cantik, mungkin sekali itu kalau Rasulullah mau. Tapi Rasulullah mampu menahan diri. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dijebak Zulaikha, dimasukkan ke dalam kamar, kunci dari dalam, kemudian diancam, layani aku Yusuf, kamu aman. Mau melayani aku, tak laporkan suamiku, kamu cekloskan di penjara. Bayangkan, yang ngancam itu perempuan yang cantiknya luar biasa, namanya Zulaikha itu. Dokter ini kau ganti. Saya ngomong, tak kali ini kesempatan itu ya yang ini. Barangkali ada. Sekedar untuk konten. Gak ada. Sorry ya, gak level. Zulaikha dibanding jemburin. Tapi apa Yusuf bilang? Ini akhullah, sorry, aku takutkan Allah. Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Coba sampai ya. Kalau mau ngobrol sama dia diancam yang golek-golek. Maka pemimpin yang adil itu besok di akhirat akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia menaungi banyak orang, melindungi banyak orang. Dengan adilnya para pemimpin, rakyat merasa terayomi. Adil di bidang ekonomi. Kalau sekarang digembar-gemborkan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Jangan kok rakyat kecil sebelum bayar pajak diuber-uber, tapi sing korupsi triliunan aman-aman saja. Nah, sing tepuk tangan ini ditanggungan pajak sama dibilang. Rakyat kecil pajaknya paling 8.000, 9.000 diuber-uber seluruh nasi. Yang korupsi triliunan aman-aman saja. Ini namanya nggak adil di bidang ekonomi. Pemimpin juga harus adil di bidang hukum. Nggak ada warga negara istimewa di negeri ini. Hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang menang yang bulunya banyak. Monyet yang menang. Makanya yang menang kan dalam bidang hukum itu monyet kabeh. Kalau hukum masih pandang bulu, biasanya nggak punya bulu sama kayak coro cicak. Hukum harus betul-betul adil, nggak ada warga negara kelas 1, warga negara istimewa, semua sama. Jangan kok hukum itu seperti kapak, seperti pedang, seperti pisau, ke bawah tajam, tapi ke atasnya tumpul. Nah, wong cilik Anda kena pasal sekian, blok. Nah, wong gede, wong suke, Anda kena pasal sekian sembata, berapa harga pasalmu? Pasal murgane piro tak tumpune. Nah, wong cilik Anda kena pasal sekian, lho ngono iki ora bener. Kamu dewe kan? Oke, kaya ngono kuwi. Soalnya nak kuat tuku pasal. Bukankah sudah jelas sila pertama dari Pancasila yang kita hormati, kita junjung tinggi, ketuhanan yang maha esa. Jangan dirubah jadi keuangan yang maha kuasa. Tetap ketuhanan yang maha. Betapa Rasulullah bersabda, andaikan Fatimah putriku nyuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ngono. Ya jangan pejabat ngopong, nunggu terus bebas hukum. Itu kan nggak bener dong. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Ketika dapat upeti persembahan kekayaan emas permata di hadapan istrinya itu waktu memberikan hadiah, istrinya ngiler. Ya wajar lah perempuan kalau lihat emas, kalau lihat
permata kalau lihat harta benda kekayaan kan kayak gitu, ngiler. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ngerti yang orang bijak nantinya gitu, kamu ingin ini emas permata ini, kamu pilih emas ini atau pilih aku? Kalau kamu pilih emas permata ini, ambil emasnya, tinggalkan aku. Tapi kalau kamu pilih aku, tinggalkan emas permata ini, masukkan ke Baitul Mal. Ini untuk negara, kas negara. Emang istrinya juga wanita solehah, sepingin apapun dia jawabnya luar biasa. Wahai Kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di sisiku? Orang kalau betul mobil malah kadang bujone di rong-rong, ya foto-foto kerja kalau sama masih satu mobil Fortuner ya sama yang Pak Avanza saya keren jabatan itu bukur sampai ya kelakuan yang ketiga, Makasih. sama bisa khawatir agniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang-orang kaya punya kepedulian sosial yang tinggi sehingga terjadi pemerataan. Jangan kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Tapi filosofinya harus yang kaya makin kaya, oke, yang miskin jadi kaya. Maka orang kaya harus punya kesadaran betapa semuanya milik Allah, gak milik duit. Makanya pernah disampaikan filosofinya kayak tukang parkir, meskipun dititipi mobil sebanyak apapun, semewah apapun, gak pernah bangga, gak pernah pamer. Apa orang tukang parkir dititipi mobil terus ini mobilku wakil, murahan mobilku wakil, tukang parkir sampel biasa dapat titipan mobil seake-ake biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, yo gak sedih, ambil-ambilan mau ngaku ambilin duit. Hanya titipan. Kita juga begitu, dapat rezeki, dapat duit berapa banyak pun, ya gak usah hayu-hayu lah main titipan. Begitu diambil, kehilangan, ya gak usah sedih, cukup-cukupan ambilin duit. Kehilangan itu gak sedih, ngerti ya? Kayak apa? Kehilangan duit 30.000 lemari itu jauh diri. Ya Allah, ya Allah, betapa orang kaya itu harus punya kesadaran. Harta, duit itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Satu ketika tongkatnya Nabi Musa itu bisa menjadi jembatan yang membentang dan menyelamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu tongkat dipukulkan ke laut, lautan terbelah. Akhirnya logis terbentang jalan menyelamatkan. Hartamu, duitmu juga bisa menjadi jembatan yang membentang, yang menyelamatkan dari bencana dunia, dari azab akhirat. Tapi mohon maaf, tongkatnya Nabi Musa kadang juga bisa berubah menjadi ular raksasa. Begitu dilempar, wah keloket yang menguntal ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Maka hartamu, duitmu juga bisa berubah menjadi ular yang nanti akan menguntal diri. Sadari bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, sesudah hidup. Dan di akhirat kita butuh naungan. Salah satu yang menaungi adalah sedekah kita. Al-mu'min tahta dhilli shadaqatih. Orang mukmin itu di akhirat nanti berada di bawah naungan sedekahnya. Bahkan akhirat itu gelap, kita butuh lampu, kita butuh cahaya. Seberapa terang cahaya kita ya tergantung seberapa besar sedekah kita. Ini tadi infak kelilingnya sudah ya. Kalau yang nanti infak kelilingnya ngasih 100.000, nah itu lampu merkuri. Di akhirat drong kok bentel merkuri atau sewa. Yang 50.000 yuk neon, lumayan neon. Nah yang 20.000, nah itu Petromak, harus pakai minyak dan harus ngumpul. Itu yang ganti kaos.
Yang 10.000, nah, wes ya 10.000 lilin. Kena angin sumbiun, 5.000 obat nyamuk bakar. Ketetesan air bisa ces mati. Yang 2.000 pendel korek. Bisa nyala kalau jubes. Yang 1.000 silite konang. Silite konang yang blek. Kalau 38 ya ketok. Makanya padang-padang ya gak ketok jelas. Ini mau balik saya ngakak ya silit konang itu. Caranya bagaimana ibu bapak? Segala sesuatu di dunia ini butuh latihan. Pengen bisa pidato harus mau latihan pidato. Pengen bisa main bola harus mau latihan main bola. Pengen bisa bulu tangkis harus mau latihan bulu tangkis. Bukan semangat bersama. Pengen bisa tinju ya harus mau latihan. Pengen bisa nyanyi ya. Pengen bisa nyanyi juga harus mau latihan. Pengen jadi orang kaya harus mau latihan. Latihan kaya. Latihan kaya itu gimana? Ya latihan memberi. Ada yatim, kasih. Ada masjid bangun, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Latihan jadi orang kaya. Minimal nanti dapat juara harapan. Harapan untuk jadi orang kaya itu apa? Awas, jangan pernah latihan miskin. Nanti kamu bisa jadi juara miskin. Latihan miskin ini udah punya masih minta. Kan gue bisa jalur latihan melarat. Ya wes. Wes 10. Nanti perjalanan ini mau 1 jam bro. Maka bukankah setiap hari manusia didampingi oleh malaikat? 2 malaikat. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ti mumfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Makanya orang kalau kaya, orang kalau dermawan itu tambah kaya, hartanya semakin berlimpah dan semakin berlimpah. Yang satunya lagi malaikat berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya tidak dinafkahkan di jalanmu kerusakan yang parah. Karena mau medit itu mesti nyenyek. Kita akan ke akhirat, dan di akhirat itu ada berbagai macam sarana yang luar biasa, dan itu juga harus belinya sekarang mumpung masih di dunia. Hidup ini gak ada yang gratis, semuanya pasti beli. Di akhirat itu ada fasilitas yang subhanallah, ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu yang ladatan lisyaribin, luar biasa nikmatnya, tinggal nyeduk. Nah kalau cuma 1.000 dilatok. Saya pengen sungai madu cuma dilatok. Di surga itu ada bidadari Pak yang cantiknya luar biasa, karena bidadari itu terbuat dari za'faron, wangi. Opo gitu. Ya nanti di surga dibuktikan bidadari itu bahannya za'faron. Nah kalau perempuan-perempuan dunia ini bahannya kan tanah, makanya kecut. Kalau bidadari itu tidak mengenal kecut, wangi terus, za'faron bahannya. Ayo. Orang yang menunggu ini. Jadi kalau misalnya minum gitu ya, itu minuman itu terlihat, kelenjar tenggorokan itu kelihatan, transparan. Anda jangan membayangkan horor kayak hantu. Sudah, bagaikan mutiara yang diuntai, mutiara yang pokoknya yang mahal, ayu juga mahal dia. Nunggunya yang ayu larang. Bidadari mahal, kalau cuma 1.000, minceng tok. Jadi bidadari, gak usah metingkring, saya lupa metingkring. Maka orang yang dermawan itu qaribun minan nas, dekat dengan manusia, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya orang kalau bakhil itu ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga.
qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Nauzubillah min. Sadari bahwa sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau nggak diberikan, nyerti uripmu jadi penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mukmin itu sadar kalau sebagian hartanya itu ada haknya orang lain. Kalau nggak disalurkan mesti jadi penyakit. Ibarat orang mancing dapat ikan lele, salem gitu. Itu kalau orang mukmin sadar bahwa di dalam lele itu ada hanya kucing. Ndase rene butute patile. Itu hanya kucing. Yang menjadi hanya dia cuma dagingnya saja. Itu orang mukmin, maka yang dimakan cuma dagingnya saja. Karena dia sadar kucing itu otomatis kalau ada orang bawa lele itu rumongso punya hak. Jalali oleh ndase le. Ketangkule ndase le. Kanthi sebuntut kowe tonggomu yo ngono. Mau sampai oleh rezeki satu mobil, mesti tonggomu kapan selamat tangan. Nek tonggomu kucing kabeh. Halo. Nah, kalau jatahnya wis dikekno, ndase sampean kekno buntut sampean kekno lele, dagingnya aman resmi. Kucing gak kira ngancam, matur suwun jatahku sama Pak Rente. Aku untuk beras, untuk buntut, untuk ring. Matur suwun, silahkan menikmati dagingnya. Tapi aman kucing harap-harap beras, harap-harap buntut, harap-harap perih, harap-harap patil gak sama keri. Nah, saiki soalnya model di presto. Makanya kucing makanya kuru-kuru. Kucing mesti ngancam. Tengok. Tinggalan turun colong sampai tiga ngono tonggomu yang ngono pertama oleh rezeki nih tonggo gak kecipratan babar bisa tinggalan lungo resik bener orang tonggomu sing buka lungo diundang barang itu kalau diundang hoi kucing lungo yang mana dasile ora digawe buntute ora digawe dikemah-kemah kabeh ri gorene-rene bisa disesepi patil bloko disesepi batine kucing pahit mungkin pahit tenan wong kalangan pahit tenan akhirnya kucingnya dungo elek apa persis? Makasih. Yang terakhir, tidak khawatir fuqara dengan doanya orang-orang fakir miskin. Yaitu wafaukan jamaah, doanya orang-orang miskin didengar oleh Allah sama-sama. Dongane wong kiri mampu mengguncangkan aras. Kalau sudah ini orang kata mandi itu takkan urusan Allahumma eling perusahaan Robbana eling pabrik Allahumma eling pegawai eling karyawan eling macam-macam dan orang-orang ini Allahumma ya Allahumma tenang orang eling ngomong kucing rembes orang tua bersama. Jadi wong melarat itu jangan mandi. Cuma sayang wong melarat itu gak pati gelem donga, kudu nesu ae. Padahal kadung donga mandi. Nah, kalau 4 komponen ini mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama, ulama berjuang dengan ilmunya, mencerdaskan umat, pemimpin memimpin dengan seadil-adilnya untuk kesejahteraan umat, pengusaha dan orang-orang kaya dermawan berjuang dengan hartanya, orang-orang fakir berdoa untuk kebaikan bersama, maka negara kita akan gemah ripah loh jinali toto titi tentrem kerto rahajo baldatun thayyibatun warabun. Tapi kalau nggak mau bekerja sama, kembang sentul sijine ngalor sijine ternyata karu-karuan, maka filosofinya kalau saya sering sampaikan jari 5. Ini yang jempol ini kiai ulama, ini harus seperti jempol. Kalau belum jempol berarti belum ulama. Mampu menjadi solusi berbagai problem di tengah-tengah umat, harus betul-betul jempol. Dan jempol ini paling fleksibel.
sama jari yang manapun bisa ketemu dan berhadapan-hadapan. Sama jari telunjuk ya ketemu adep-adepan, sama jari tengah ini bisa ketemu adep-adepan, sama jari manis bisa ketemu dan berhadapan-hadapan, sama jari kelingking pun dia bisa ketemu dan berhadapan-hadapan. Coba jari yang lain, bisa. Jari telunjuk, mau ketemu kalau jentik, aku adep-adepan bisa. Ya bisa, ini ulama harus fleksibel. Iso ya kalau sing sing tangan sing kiwa bisa. Kalau sing kiwa ini bisa. Aku ngomong jari 5, duduk jari 10 bro. Jari 5 kok nggak iso. Nah ini pemimpin jari telunjuk, ini pemimpin jari telunjuk. Namanya nunjuk itu ya kenceng, meskipun yang ditunjuk deket ini kenceng, deket ini kenceng, nggak ada nunjuk kok bengkok ini benar. Maka pemimpin itu harus kenceng. Kalau memang ini bantuan ini untuk sarana infrastruktur jalan, ini jalan kok jalan. Kalau memang ini untuk pesantren kenceng, untuk pesantren tapi ngebutan ini. Itu kenceng, kalau nggak kenceng pemimpin culek matanya Pak. Sorry, saya mohon maaf kalau bersama saya bahasanya kasar, mohon maaf. Kalau pengen halus ya kapan-kapan undang Ustadz yang bongso halus. Kasar nggak masalah, yang penting kan waris. Ini bang halus ya payu, ceramah yang halus untuk kau pintu, sini mau ngantuk sini lurus dulu. Nah ini yang tengah ini paling besar ini orang kaya. Paling tinggi paling besar. Ingat tempatnya di tengah-tengah. Kiri kananmu butuh kamu. Jangan jemblong butuhmu sendiri. Jangan memperkaya diri sendiri. Kamu paling besar paling tinggi. Kiri kananmu ini butuh kamu. Nah ini yang jari manis ini pemuda-pemudi. Maka yang pakai cincin ini harapan generasi ke depan. Maka harus dibimbing dengan sebaik-baiknya. Dipakai cincin. Nah yang jari kelingking ini ini wong larat. Maka ini wong cilik, dari bahasa Jawanya jentik. Iki wong cilik, wong kelangklek, lungguhe diklek, ora pati duwe-duwe. Jarang-jarang mangan Pak Pitik. Paling ngawahi Pak Pitik. Makanya lek ana apa-apa kecutik dhisik. Ora usah macam-macam urusanmu cuma sithik-sithik. Nah, kalau cuma kelingking ya cita-citanya jangan terlalu tinggi. Wong jentik kok pengen junjung meja, kuklek. Jentik ini cita-citanya udah dukur-dukur. Jentik cita-cita pengen ngangkat kursi, mesti kuklek. Jentik urusannya ubeliro. Tapi kan ada hal yang memang nggak mampu diatasi, diselesaikan oleh 4 yang lain ini nggak kuat. Sing nyelesaikan ternyata jentik kayak ubelirung juga waktu yang kuping gatel lirung gatel ini beres sih jentik-jentik yang itu. Ayo kupingmu gatel jempol bono. Grok kok. Ngono lho. Ini ayam wayang ngendok apa urung ini jentik. Betul jempol dobol. Kalau 5, makanya jangan pernah meremehkan jentik. Kalau 5 ini mau kompak, enak. Ada musuh datang, ayo ini ada musuh, ngepel bareng, gegep bareng, enak ngantemnya. Coba mereka rukun, sing telu gegem, sing loro mau. Angin bro. Ada cewek lewat, ayo tidak tiga bareng, enak. Lu tak jentik tak? Malah didoni kok. Kekompakan dan kebersamaan. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mau ngaku itu kancone setengah 12 goreng. Biar tak jalan boleh langsung. Boleh tangi Pak. Pengapunten berikan aku karena ini di undangannya kawan-kawan. Sama saya di pesantren kami juga nampung anak-anak yatim 350-an, semuanya free sama. Jadi sekolah gratis, seragam-seragamnya gratis, buku-bukunya, ngaji juga gitu, sakit tapi makan sehari 3 kali gratis semua, tidak ada biaya. Sang ngisi-ngisinya gratis. Misalnya itu untuk kebutuhan beras itu 1 bulannya nggak cukup 2 ton ya, nggak cukup.
cukup 2 tahun 1 bulan. Tapi banyak biayanya. Ya banyak banget. Terus duitnya dari mana? Ya toko ini. Jadi gue panitia yang ngerti. Wes setengah 11 dan mohon maaf panitia, saya turun langsung mohon maaf menuju ke tempat berikutnya, jadi nggak usah ramah-ramah, mungkin Pak Tama sama Pak Kapolsek. Silahkan, saya mohon maaf dengan segala hormat, waktu untuk ramah-ramah tak bikin untuk isi ngaji ini biar tambah materinya, nggak apa-apa dulu ya, nggak masalah. Yang penting Anda merasa puas dan saya segala salah dan silap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan yayasan ini semakin manfaat, maslahat dan bahagia.